Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu wasallaman ala Muhammadir Rasulil Karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Kepada Bapak Dr. Andes Arif Effendi MH selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar yang kami hormati dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kepada teman-teman kelas PAI 1A yang kita banggakan dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmatnya dan nikmatnya. Kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kemudahan sehingga pada hari ini bisa mengikuti mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar ini secara online dalam kondisi sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Widodo selaku moderator dari kelompok 8 yang akan menyampaikan presentasi untuk makalah yang telah kami susun, yaitu yang bertemakan pengaruh penggunaan Google Classroom terhadap efektivitas pembelajaran ilmu pendidikan agama Islam pada mahasiswa Institut Islam Mambaul Ulum Surakarta. Makalah ini disusun oleh Aulia Al-Kifah, Laila Zahro, Widodo, dan Nasruddin Mukhlis dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Andes Arif Effendi MH. Baik teman-teman, untuk pendahuluan saya sendiri yang akan menyampaikan. Penerapan Google Classroom diharapkan mampu memudahkan dan meningkatkan mutu pembelajaran dan pengajaran di setiap lembaga pendidikan, khususnya universitas. Melalui Google Classroom ini, dosen dapat mengelola kelas dan bertukar informasi dengan mahasiswa yang mengambil mata kuliahnya. Selain itu, akses terhadap materi pembelajaran yang berlangsung dalam satu semester yang telah ditentukan juga dapat dilakukan sehingga memungkinkan dosen untuk mendorong mahasiswa agar lebih aktif dan interaktif. Latar belakang. Awalnya aplikasi Google Classroom ini masih jarang digunakan untuk pembelajaran pada lembaga-lembaga pendidikan. Hal ini disebabkan adanya pembelajaran secara offline atau tatap muka masih dirasa efektif untuk penyampaian materi, mata kuliah, dan penugasan untuk mahasiswa. Kalaupun ada susulan materi ataupun penugasan, lebih sering menggunakan aplikasi WhatsApp karena sudah terbiasa digunakan. Namun, adanya pandemi corona yang kondisinya semakin mengkhawatirkan, maka dibuatlah sistem pembelajaran yang baru, yaitu secara online atau daring. Pembelajaran secara online atau daring ini tentunya membutuhkan aplikasi-aplikasi yang mendukung agar proses pembelajaran bisa berjalan dengan baik. Dan untuk aplikasi yang bisa mendukung pembelajaran secara online, salah satunya yaitu Google Classroom. Rumusan masalah. Bagaimana pengaruh penggunaan Google Classroom terhadap efektivitas pembelajaran ilmu pendidikan agama Islam pada mahasiswa Institut Mambaul Ulum Surakarta? Baik teman-teman, untuk selanjutnya adalah isi yang akan disampaikan oleh rekan kami, yaitu Mas Nasruddin Mukhlis. Materi yang pertama yaitu pengertian Google Classroom. Menurut website resmi dari Google, aplikasi Google Classroom atau ruang kelas Google adalah suatu serambi pembelajaran campuran untuk ruang lingkup pendidikan yang dapat memudahkan pengajar dalam membuat, membagikan, dan menggolongkan setiap penugasan tanpa kertas. Software tersebut telah diperkenalkan sebagai keistimewaan dari Google Apps for Education yang rilis pada tanggal 12 Agustus 2014. Aplikasi Google Classroom merupakan alat produktivitas gratis meliputi email, dokumen, dan penyimpanan.
Google Classroom didesain untuk memudahkan guru atau pengajar dalam menghemat waktu, mengelola kelas, dan meningkatkan komunikasi dengan siswa-siswanya. Dengan Google Classroom ini dapat memudahkan peserta didik dan pengajar untuk saling terhubung di dalam dan di luar sekolah. Yang selanjutnya yaitu tentang pembelajaran pendidikan agama Islam. Pengertian pendidikan agama Islam. Menurut Sahertian mengatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar yang dengan sengaja dirancangkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pendidikan agama Islam berarti usaha-usaha serta secara sistematis dan pragmatis dalam membantu anak didik agar mereka hidup sesuai dengan ajaran Islam. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pendidikan agama Islam adalah usaha sadar atau kegiatan yang disengaja dilakukan untuk membimbing sekaligus mengarahkan anak didik menuju terbentuknya pribadi yang utama berdasarkan nilai-nilai etika Islam dengan tetap memelihara hubungan baik terhadap Allah Subhanahu wa taala, sesama manusia, dirinya sendiri, dan alam sekitarnya. Baik, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Laila Tuzahro. Tujuan pembelajaran pendidikan agama Islam. Adapun tujuan dari pembelajaran pendidikan agama Islam yaitu tujuan utamanya. Pendidikan agama bertugas untuk membimbing dan mengarahkan anak didik supaya menjadi muslim yang beriman, teguh sebagai refleksi dari keimanan yang telah dibina oleh penanaman pengetahuan agama yang harus dicerminkan dengan akhlak yang mulia sebagai sasaran akhir dari pendidikan agama itu. Tujuan khusus. Tujuan khusus pendidikan agama adalah disesuaikan dengan pertumbuhan dan perkembangan anak sesuai dengan jenjang pendidikan yang dilaluinya. Sehingga setiap tujuan pendidikan agama pada setiap jenjang sekolah mempunyai tujuan yang berbeda-beda. Seperti tujuan pendidikan agama di sekolah dasar berbeda dengan tujuan pendidikan agama di SMP dan SMA atau SMK. Tentang Institut Islam Mambaul Ulum Surakarta. Institut Islam Mambaul Ulum Surakarta beralamat di Jalan Sadewa nomor 14, Serengan, Kota Surakarta. Institut Islam Mambaul Ulum Surakarta adalah salah satu kampus Islam yang mempunyai visi, yaitu Institut Islam Mambaul Ulum Surakarta memiliki dosen 42 tetap dan 19 tidak tetap. Ada salah satu guru yang telah menerapkan penggunaan Google Classroom sebagai media dalam proses belajar mengajar. Beliau adalah Alfian Eko Rohmawan, MPDI, yang mengampu mata pelajaran Akidah Tauhid. Beliau telah menggunakan aplikasi ini dalam pembelajaran yang mana berisi materi keagamaan beserta nilai-nilai yang sangat bermanfaat. Beliau dapat memberikan informasi tanpa harus bertatap muka seperti mengumumkan ketidakhadiran dosen atau memberitahukan pengumuman ujian. Beliau juga sering memberikan penugasan kepada para mahasiswa agar membuat tugas dengan menggunakan aplikasi ini. Ini dimaksudkan agar para mahasiswa bisa mengaplikasikan software ini dengan baik. Baik teman-teman, untuk bagian akhir yaitu kesimpulan akan disampaikan oleh rekan kami Mbak Aulia Al-Ifah. Seperti apa yang telah disampaikan di atas, dapat kita simpulkan bahwa seiring dengan berjalannya waktu, perkembangan teknologi mampu memancing manusia untuk terus berinovasi menciptakan gebrakan baru dalam dunia pendidikan khususnya agar siswa menjadi lebih berminat untuk memahami dan menyimak materi yang disampaikan. Maka dari itu, pembelajaran akan lebih mudah dipahami dan lebih terserap.
namun kita juga harus menggunakan teknologi dengan bijaksana. Demikian teman-teman untuk presentasi dari kami kelompok 8 untuk makalah yang telah kami susun, yaitu yang bertemakan pengaruh penggunaan Google Classroom terhadap efektivitas pembelajaran ilmu pendidikan agama Islam pada mahasiswa Institut Islam Mabul Ulum Surakarta. Dan tentunya dari kami banyak kekurangan, kami mohon maaf khususnya kepada Bapak dosen dan kepada teman-teman semuanya. Untuk selanjutnya kami persilahkan kepada teman-teman untuk menyampaikan pertanyaan ataupun memberikan tambahan atau masukan atas presentasi yang telah kami sampaikan. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.